Jadi begini, kita ketahui bersama bahwasanya di antara dari rukun-rukun sholat yaitu berdiri bagi yang ada dua kata, berdiri dan berdiri itu kemarin tuh meluruskan tulang punggung itu ya berdiri. Kalau mampu itu bagaimana? Lah mampu itu kebalikannya tidak mampu, bahasa Arabnya qadir, tidak mampu bahasa Arabnya ajiz. Yang wajib berdiri ini yang qadir, yang tidak wajib berdiri yang ajiz. Wong lek ora mampu sholat ngadeg maka dia dengan cara duduk, tidak mampu duduk dan seterusnya, tidur miring, tidur telentang. Lah tadi dikatakan orang tidak mampu itu bahasa Arabnya ajiz. Orang yang tidak mampu itu terbagi menjadi dua. Ada tidak mampu syar'i, tidak mampu hissi. Ya. Banyak pembahasan dalam fikih itu mengklasifikasikan ini masalah air, masalah apa. Ada yang tidak menemukan air secara hissi, ada secara syar'i. Dalam hal tidak mampu sama, tidak mampu secara hissi, tidak mampu secara maksudnya tidak mampu secara hissi itu bagaimana? Tidak mampu, dia itu memang lumpuh. Artinya secara kasat mata, panca indera memang kita melihat dia sebagai orang yang tidak mampu, baik karena lumpuh ataupun apapun itu. Kalau tidak mampu secara syar'i itu bagaimana? Asline wonge iso ngadeg. Mung misalkan dia sholatnya dhuwur kapal. Lek dia ngadeg, kalau dia sholat sambil berdiri, kepalanya pusing atau khawatir jatuh nanti. Atau dhuwur perahu sholat karo ngadeg, kira-kira kan dia khawatir jatuh. Sebenarnya dia mampu berdiri tidak? Mampu tidak dia? Mampu secara kasat mata, panca indera hissi mampu. Tapi karena ada kekhawatiran itu, kekhawatiran kepalanya pusing, kekhawatiran dia jatuh, tenggelam segala macam, maka baginya bisa sholat dengan cara duduk. Dan dia tidak wajib mengulangi sholatnya kembali. Artinya sholatnya sudah sah, tidak wajib diqodho. Paham? Oleh orang ngalamun saya yakin paham, tapi kalau ngalamun tidak paham pasti. Hissi, kalau hissi memang benar-benar tidak mampu berdiri. Contohnya lumpuh atau pripun ya. Kalau syar'i aslinya mampu berdiri, tapi karena ada faktor-faktor tertentu, akhirnya dia tidak bisa sholat berdiri. Karena mau khawatir tenggelam, karena ataupun kepalanya pusing ketika di atas perahu, ataupun dia punya penyakit, pripun ngadeg penyakit tambah parah, atau pripun akhirnya aslinya mampu berdiri, tapi karena ada faktor-faktor lain sehingga menjadikan dia duduk. Nah, itu namanya ajiz yang syar'i. Contoh lain dalam kasus tayamum ya. Tayamum itu kan boleh ketika seorang tidak menemukan air ya. Tidak menemukan air, bahasa Arabnya fakdul ma', kasepen banyu, ora nemu banyu. Iku ana fakdul ma' hissi, fakdul ma' syar'i, tidak menemukan air secara kasat mata, panca indera, tapi bahasa Arabnya hissi ataupun secara syar'i. Tidak menemukan air secara hissi itu bagaimana? Yuk memang tidak ada air. Sekeliling kalian tidak ada air, jarak tertentu itu tidak ada air, sudah ada air sama sekali sehingga kalian wudunya tayam. Tapi kalau tidak ada air secara syar'i, aslinya ono banyu. Tapi banyunya ning kono didol sak liter 5 juta misalkan. Boleh tidak tayamum misalkan? Boleh. Aslinya ada air tidak? Ada, tapi karena ada hal-hal yang ada faktor lain yang menjadikan dia tidak bisa menggunakan air tersebut, maka dia boleh tayam. Namanya itu tidak ada air secara syar'i, meskipun secara hissi, secara kasat mata, panca indera ada air. Ataupun ada airnya nenggon kulon omah iki, tapi antara air dengan saya ada macan. Kalau saya ke situ tidak bisa cokot macan. Nah itu aslinya ana banyu ora? Nah, tapi boleh tayamum enggak? Boleh. Itu namanya fakdul ma' syar'i ataupun coba. Sama dengan berdiri tadi ya. Aslinya mampu berdiri tapi karena ada faktor-faktor lain sehingga dia bisa sholatnya duduk. Itu fakdul ma' syar'i atau ajiz yang paham. Yang paham semoga tambah paham, yang tidak paham semoga setelah ini dan oleh ganjaran ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.